Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Faris Sugiharto, absen 25 dari 12 TP2. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal yang diberikan oleh Pak Sultan pelajaran PKK jurusan. Yang pertama adalah jelaskan pengertian pengujian produk. Pengujian produk merupakan kegiatan penting untuk menjamin kualitas produk di pasaran. Sebelum sebuah produk dipasarkan, perlu dilakukan pengujian produk terlebih dahulu. Yang kedua, uraikan secara singkat 3 kegunaan suatu perusahaan menggunakan pengujian produk. Yang pertama adalah meningkatkan kinerja produk dan kepuasan pelanggan. Pada proses pengujian produk diciptakan berdasarkan saran dan kebutuhan konsumen, sehingga dapat meningkatkan konsumen pelanggan. Yang kedua, dapat mengatur kadaluarsa pada kualitas produk dalam penyimpanan. Dalam pengujian produk, semua bahan yang digunakan dalam pembuatan suatu produk sudah diuji. Berapa lama bahan tersebut dapat bertahan sehingga tanggal kadaluarsa suatu produk dapat ditentukan. Yang ketiga, produk akan lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing. Produk yang melewati proses pengujian akan memiliki kualitas yang terjamin sehingga dapat mengungguli produk pesaing. Soal nomor 3, jelaskan peranan pemerintah sebagai pihak yang ikut berperan dalam pengujian suatu produk. Peran pemerintah yaitu dengan mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan produsen menjelaskan kegunaan produk dan menjamin keamanan produk. Pemerintah terus mengadakan peningkatan mutu produk dengan menerbitkan suatu rangkaian standar secara nasional, yaitu SNI, Standar Nasional Indonesia. Yang keempat, jelaskan 6 persyaratan pengujian suatu produk sehingga produk tersebut benar-benar aman dikonsumsi oleh konsumen. Yang pertama adalah pendekatan sistem. Metode atau pengujian produk harus memiliki sistem yang standar sehingga setiap produk yang sejenis diuji menggunakan cara yang sama, termasuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, produk yang disiapkan harus sama. Yang kedua, kuesioner yang diajukan harus sama. Yang ketiga, rencana sampling yang sama. Yang keempat, metode preparasi dan stabulasi data dilakukan secara sama. Yang kedua, data normatif. Pengujian produk dilakukan secara berkelanjutan dan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, perusahaan penelitian yang sama. Ada baiknya produsen menggunakan satu perusahaan riset untuk melakukan semua pengujian produknya. Yang keempat, uji lingkungan nyata. Adalah pengujian produk yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di lingkungan yang tepat. Nantinya produk tersebut akan digunakan. Yang kelima, populasi sampel yang relevan. Sampel merupakan variabel posting dalam pengujian produk. Produk yang memiliki pasar rendah maka harus mencerminkan susunan merek dari pasar tersebut. Kemudian yang keenam, variabel kritis. Variabel kritis harus diidentifikasi untuk setiap kategori produk agar dapat merancang sistem pengujian produk yang akurat. Yang terakhir yaitu tindakan konservatif. Rumusan produk mapan sebaiknya tidak diubah tanpa melakukan pengujian dan evaluasi terhadap formulasi baru. Soal yang terakhir yaitu berikan contoh nama produk elektronik, produk rumah tangga baik interior maupun eksterior yang mempunyai standar nasional Indonesia SNI. Yang pertama adalah kipas angin, yang kedua mesin cuci, kulkas, televisi, lampu, magicom, AC, dan lain-lain. Oke, sekian dari saya Rahman Faris Sugiharto. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.